Roja TV dan Radio Roja. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang beliau banyak menyebutkan kepada para sahabatnya adalah pertanyaan, apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. Insyaallah di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kami hadirkan kembali untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfudz Umri LC Hafizahullahu Ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da wad-Dawa, buah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita akan masuk pada pembahasan tema maksiat menyebabkan Allah mengabaikan hambanya. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Untuk itu silakan bagi Anda yang ingin bertanya di sesi akhir nanti, Anda dapat bertanya secara langsung ataupun melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang ada di Masjid Riyadus Shalihin, para pemirsa Roja dan juga pendengar Roja yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan ketahuilah, jika kita mau menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya jika tidak, al-jaza min jinsil amal. Perbuatan, amal, balasan tergantung dengan amal perbuatannya. Termasuk bab atau pasal yang akan kita bahas, bahwa al-ma'asi sababu nisyanillah li'abdih, bahwa maksiat menjadi sebab Allah Ta'ala mengabaikan hambanya. Qalal muallifu faslun. Berkata penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pasal baru di sini ya. Adapun al-mas ini tambahan dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Apa kata beliau? Wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi. Wa hadha ahlakul halak alladzi la yurja minhu najatun. Di antara sanksi, di antara akibat dari perbuatan maksiat, yaitu apa? Bahwa maksiat ini akan mengundang, menghantarkan, yaitu apa? Nisyanallah li'abdihi. Allah mengabaikan, melupakan hambanya. Ya. Dan juga Allah meninggalkannya. Dan Allah membiarkan dia sendirian antara dirinya dengan setan. Kalau kita
suka dan gemar berbuat maksiat. Wa hada ahlakul halak alladzi la yurja minhu najah. Ini merupakan ahlakul halak, kebinasaan tingkat tinggi, kebinasaan yang sangat besar, yang susah diharapkan keselamatannya kalau sudah seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu mari terutama alhamdulillah sekarang sudah Sya'ban menjelang Ramadan. Nabi menyampaikan idza kanat awwali lailatin min Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa tughlaq abwabun nar wa lam yuftah minha babun wa tuftah abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Akhrajahu Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apabila malam pertama Ramadan, setan dibelenggu, termasuk toko-toko jin, pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka satupun, pintu surga dibuka, tidak ada yang ditutup satupun. Lalu ada suara yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang suka dan gemar kepada kebaikan, ayo terima sambut. Dan orang yang suka berbuat maksiat berhenti. Nah ini, berhenti. Kalau sampai Ramadan tidak dapat ampunan, merugi. Nabi naik mimbar mengatakan, amin, amin, amin. Faqalu ya Rasulullah ala ma ammanta. Faqala atani Jibril. Thumma qala raghiba an fumri'in dukrita indahu wa lam yusalli alaikul amin. Faqultu amin. Thumma qala raghiba an fumri'in dakhala alaihi Ramadan. Thumma kharaja wa lam yughfar lahu qul amin. Faqultu amin. Thumma qala raghiba an fumri'in adraka abawaihi aw ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah qul amin. Faqultu amin. Akhrajul Hakim fil Mustadrak. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan amin, amin, amin. Pas naik mimbar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Apa kata beliau? Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu dia berkata, celaka seseorang namamu disebut di sisinya, tapi dia tidak membaca sholawat padamu. Katakan amin. Lalu Nabi bersabda, aku katakan amin. Berikutnya Jibril berkata, celaka seseorang masuk Ramadan, keluar dari Ramadan, tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin, lalu aku katakan amin. Berarti kalau tidak mendapatkan ampunan, banyak dosa. Yang ketiga apa? Celaka seseorang masih punya 2 orang tua, atau salah satu dari keduanya, namun tidak bisa membuat dia masuk surga. Alias durhaka pada orang tua. Tidak berbakti. Tidak dapat ampunan. Berarti apa? Banyak dosa. Bisa jadi puasa. Ya, cuma dapat haus dan dahaga dan lapar. Ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak dapat pahala, cuma lapar dan haus. Nah, berarti apa? Maksiat. Puasa tapi maksiat. Maksiatnya tadi riya, tidak ikhlas. Maksiatnya apa tadi? Ya, berkata jorok atau yang lain yang bisa tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Naudzubillah. Dan kalau seperti itu para jemaah akan apa? Disia-siakan, akan dihinakan, akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr 18 dan 19 ya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan ya apa yang sudah dilakukan oleh dirimu. Wal tandur nafsun ma qaddamat. Apa yang diperbuat oleh jiwa. Tujuannya apa? Lighadin, untuk nanti besok akhirat. Perhatian yang kemarin untuk besok di akhirat.
Apa kemarin sudah kita lakukan? Kalau kebaikan, alhamdulillah. Kalau dosa, segera istighfar. Ini para jemaah. Ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah, bertakwalah pada Allah. Allah Maha memberi kabar terhadap apa yang kalian perbuat. Dan kemudian dilarang. Setelah diperintah, dilarang apa? Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Maka Allah melupakan mereka. Lupa itu kan sifat negatif, aib untuk Allah, tidak pantas sifat lupa untuk Allah. Tapi ini membalas, ya, seperti yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum. Ya, orang munafik itu ingin menipu Allah, Allah yang menipu mereka. Nah, menipu kan negatif. Tapi ulama menjelaskan, kalau untuk membalas, maka itu merupakan kesempurnaan. Ya, ini para jemaah. Nah, di sini dilarang, jangan menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Apa melupakan Allah di sini? Yaitu tidak melakukan ketakwaan, tidak melakukan memperhatikan peringatan Allah Taala. Ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kemudian apa lanjutnya? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan nanti dalam keadaan buta. Lalu protes. Ya, kenapa ya Allah? Engkau bangkitan aku buta, dulu aku melek. Apa kata Allah? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Karena engkau telah melupakan ayat-ayat kami, sekarang kalian juga diabaikan dan dilupakan. Tidak hanya diabaikan, diberikan kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Kehidupan sempit apa? Hanya kerja, makan, tidur, hubungan suami istri. Muter di situ saja kehidupannya, para jemaah. Ya. Nah, dibangkitkan dalam keadaan buta, lalu ditinggalkan, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza' min jinsil amal. Nah ini. Oleh sebab itu, mari kita minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan maksiat. Manusia berbuat dosa itu manusiawi. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti dosa, pasti salah. Yang paling baik yang mau tobat. Ini para jemaah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuwarghir. Nabi bersabda bahwa Allah menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Ini. Nah, di sini beliau ingin menyampaikan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Akhirnya apa? Fa sababiyah, balasannya Allah akan melupakan diri mereka, dilupakan. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa. Di hari kiamat kalau juga diabaikan nanti. Ya. Apa kata beliau Ibnu Qayyim? Fa amarah bitaqwahu wa naha an yatashabbaha ibaduhu al-mu'minun biman nasiyahu bitarki taqwahu. Allah menyuruh hambanya agar bertakwa kepadanya dan melarang hambanya hamba-hambanya beriman menyerupai dengan orang-orang yang Allah lupakan. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan ketakwaan. Ittaqillaha haitsuma kunta.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena itu bisa menghapus, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Maka di sini kita berusaha untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenarnya. Apa itu takwa para jemaah? Seorang tabi'in mengatakan, itu Thalaq bin Habib, anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Berarti kita berusaha untuk taat. Tapi tidak taat berdasarkan perasaan atau akal semata atau ikut-ikutan. Tapi apa? Ala nurin minallah. Berdiri dan dibangun di atas cahaya Allah, yaitu ilmu. Kita menuntut ilmu supaya takwanya benar, serta mengharap wajah Allah, dan meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu, serta takut kepada adabnya Allah. Jangan mengatakan, kamu kalau ibadah, jangan minta balasan pada Allah dengan surga. Nggak masalah masuk neraka, yang penting Allah ridho. Itu tidak benar. Justru definisi takwa adalah minta balasan surga. Bahkan Nabi bersabda, ya, wa idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kalau kalian minta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Ini itu takwa para jemaah. Bangun takwa di atas ilmu, ikhlas dan ittiba. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala melarang hambanya beriman untuk menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, yaitu melupakan ketakwaan kepada Allah. Disuruh untuk bertakwa, ya. Wa akhbaru annahu iqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsah, ay ansahu masalihaha. Dan Allah mengabarkan bahwa Allah akan memberikan sanksi bagi orang yang tidak bertakwa. Dengan apa? Allah melupakan dirinya. Dengan cara apa? Dilupakan dari berbagai macam jenis kebaikan yang seharusnya bisa diraih dan didapat oleh kita. Berhubung kita banyak dosa, kebaikan jangankan besok, yang sekarang depan mata tidak didapatkan. Kadang tidak sengaja bangun malam, akhirnya bisa sholat witir. Atau enggak sholat malam, kalau tidak niat. Ya, ada tidak berazam, tidak berazam dari malamnya. Nah, itu juga ulama menjelaskan, itu kebaikan. Ya, ini para jemaah. Wa ma yunajjiha min adzabih, dan Allah tidak menyelamatkan jiwanya tadi, dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab yang paling berat adalah seperti sebelumnya, tidak mengagungkan Allah. Tidak ada getaran hati ketika mendengar nama Allah. Tidak ada yang namanya ta'zimus sunnah. Bahkan lebih cenderung untuk mengingkari, cenderung untuk meremehkan sunnah. Ini para, itu juga merupakan iqab yang sangat besar. Baca Quran tidak merasakan lezatnya Quran, itu termasuk iqab. Ibadah sholat tidak merasakan lezatnya ibadah, termasuk sanksi. Betul gugur dari kewajiban, tapi berusahalah untuk merasakan nikmatnya itu. Karena memang iman itu nikmat, saudara. Ya, berapa kali kita dengar hadis Nabi tadi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yugdafa finnar. Rawahu Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. 3 perkara jika seorang mendapatkan 3 perkara pada dirinya akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai. Baca Quran. Ya, Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man sarrahu an yuhibballah wa rasuluh falyaqra fil mushaf. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang senang Allah mencintai dan Rasulnya mencintainya, bacalah dari mushaf. Nah, ini sebentar lagi kan bulan Quran, bulan Ramadan, ya.
Usahakan baca dari mushaf. Baca dari HP bukan tidak boleh, tapi utama lebih mushaf. Bisa merasakan nikmatnya. Karena kita cinta pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah mencintai kita dan barang siapa yang senang Allah mencintai dan Rasul mencintai dia, baca mushaf. Nah, ketika kita senang baca Quran, senang sholat, senang kebaikan, itu menunjukkan ya, bahwa hati kita baik dan menunjukkan kita tidak mengabaikan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mengabaikan, Allah Ta'ala akan melupakan dirinya kepada kebaikan-kebaikan. Bahkan berada di dalam kebaikan tidak mendapatkan kebaikan. Tadi berada Ramadan, keluar Ramadan tidak dapat ampunan. Kan rugi saudara. Ya, rugi. Ini. Wa ma yujibu lahul hayatal al-abdiyah. Dan juga Allah Ta'ala akan melupakan dari segala sesuatu yang bisa menghantarkan orang tersebut untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Jadi lupa urusannya yang dipikirkan ya di dunia saja. Bahkan sholat mikirin bisnis. Sampai ada Ustaz, kalau sholat saya dapat ide masalah bisnis, apakah itu termasuk ilham dari Allah Ta'ala? Tidak, ya situ setan yang membisikkan. Ada pertanyaan begitu. Bahkan nyari ide bisnis di dalam sholat. Karena dianggap itu kebaikan. Ya. Sementara ada hadis yang mengatakan kalau sudah ada adzan setan kabur. Adzan selesai kembali lagi. Ada qomat kabur lagi. Qomat selesai datang lagi. Lalu membisikkan pada orang, coba kamu ya udkur kada wa kada. Coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu. Berarti itu ide dari setan, bukan ilham. Ya. Yang ada Ustadz Ilham ya, bukan ilham. Imam Masjid Ridho Solihin. Para jemaah rahmati Allah. Dan Allah akan menghindarkan dia dari apa? Wa kamala ladzatiha wa sururaha, ya, wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha. Bahkan Allah menghindarkan dia dari apa? Dari lezatnya, ya, beribadah, dari bahagianya dan nikmatnya. Ya. Ini para jemaah. Dari kehidupan yang abadi ini, kesempurnaan lezatnya kehidupan akhirat, kebahagiaan, kesempurnaan nikmatnya. Ini para jemaah. Karena sempurna, ulama menjelaskan, ya, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah atau Al-Wasithiyah, bahwa di dunia ini yang merasakan itu fisik, jasad, ruh ngikutin. Adapun di alam barzah yang dominan ruh, jasadnya mengikuti. Nah di akhirat, jasad dan ruh secara sempurna merasakan lezatnya itu. Nah kalau orang banyak berbuat dosa, diabaikan oleh Allah Ta'ala untuk memikirkan hal itu. Tapi kalau dia dekat kepada Allah, selalu diberikan kesempatan mengingat, mengharap untuk mendapatkan nikmat yang abadi tadi. Bahkan sebelumnya sudah bisa merasakan nikmatnya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannah. Wa man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Faqila wa ma hiya faqala jannatul iman. Di dunia itu ada surga. Orang yang belum masuk surga dunia, maka dia sulit, tidak bisa masuk surga yang ada di akhirat. Ditanya surga apa itu? Jannatul iman, surga keimanan. Nah, oleh karena itu kalau kita merasakan tiga perkara, akan merasakan lezatnya iman, halawatul iman. Itu menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Oleh karena itu, kalau cinta pada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau cinta pada Allah, ikuti Nabi. Maka ketika kita mengerjakan sholat nikmat, itu juga berat. Duhur 4 rakaat. Bisakah 4 rakaat kita bisa merasakan nikmatnya? Barangkali kalau rakaat pertama tidak, kedua. Kalau 2, 3,
Kalau tidak 2, 3. Kalau 3 enggak, mudah-mudahan yang keempat. Kalau tidak semuanya, mudah-mudahan satu sujud atau satu ruku. Kalau tidak Al-Fatihah. Kalau tidak barangkali bisa merasakan nikmat ketika baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sudah karunia besar, saudara. Ada orang sholat dari awal takbir sampai salam baru sadar kalau dia sholat. Betul? Ada tidak? Iya. Itu tidak merasakan nikmat. Ada seorang sahabat kena panah kakinya. Habis sholat baru temannya dipanggil, tolong cabutin ini. Loh, kenapa dari tadi kamu tidak minta dicabut? Saya tidak ingin memutus lezatnya baca Quran ketika sholat. Sampai sebegitunya. Nah, sekarang hadirkan rasa nikmat itu para jemaah. Hadirkan di sini, ya, yaitu kamalul laddah, sempurnanya lezatnya kehidupan akhirat. Sebelum kita merasakan tadi Ibnu Taimiyah, di sini akan merasakan ya. Jadi jemaah sekalian, ya, jangan membayangkan semata-mata bahwa nikmat nanti ada di akhirat ketika orang menjalankan agama. Di dunia juga merasakan nikmat dan lezat. Lezatnya iman tadi. Karena semua syariat itu ada sumber mata air, sumber kehidupan. Syariah, bahasa Arab, maknanya manba'ul miyah, sumber mata air. Buka kamus-kamus bahasa Arab. Sehingga kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika memanggil kalian untuk apa? Untuk memberikan segala kehidupan, menghidupkan kalian. Ya. Makanya kalau ada panggilan, wahai saudara, ini ada panggilan pembagian motor gratis. Kalau motor gratis mah tidak ada. Bansos gratis itu banyak itu. Banyak minyak goreng murah, minyak jual itu, beli, masih beli, tapi murah, antri. Itu. Coba adzan, sepi masjidnya. Ini sebentar lagi panggil untuk puasa. Maka itu nikmat. Nah, ketika kita bisa menikmatkan, bisa merasakan nikmatnya ibadah, itu adalah karunia. Ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya baca Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya macam-macam dari ibadah, itu adalah iqab, sanksi, awal. Masih lakukan ibadah, pada akhirnya ibadahnya hilang sedikit demi sedikit. Berganti, diisi dengan maksiat. Makanya maksiat kalau dibiarkan, kata Ibnu Qayyim juga dalam kitab ini, insya Allah nanti akan melahirkan maksiat yang lain kalau dibiarkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Segera mohon ampun pada Allah ketika kita berbuat dosa, para jamaah. Fa ansahu dzalika kullahu jazaan lima nasiyahu min 'azamatihi wa khaufih. Maka Allah melupakan orang itu, ya, semuanya dilupakan, diabaikan sebagai balasan. Kenapa? Lima nasiyahu, karena dia telah melupakan Allah. Melupakan keagungan Allah, melupakan rasa takutnya kepada Allah. Padahal ketika kita mengagungkan Allah itu nikmat, saudara. Semakin orang itu melepaskan ikatan kepada selain Allah dan hanya mengikat hatinya, mengikat keperluan kebutuhannya hanya kepada Allah, semakin nikmat, semakin merdeka, para jemaah. Beda kalau kita mengikat diri kita dengan makhluk, tidak akan pernah ada habisnya, tidak pernah ada ujung pangkalnya. Bagikan orang haus minum air laut. Itu para jemaah. Kuatkan, agungkan Allah. Dengan cara apa bisa mengagungkan Allah? Belajar tauhid. Ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, barang siapa benar tauhidnya, Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Sehingga apa? Karena dapat hidayah, menilai dan mengukur sesuatu itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah.
Bukankah tadi kita dengarkan surah Al-Anfal bahwa semua syariat adalah kehidupan. Ya. Kalau orang tidak hidup berarti mati. Dan kematian kebanyakan diawali dengan rasa sakit. Hati tidak langsung mati, tapi sakit lebih dahulu. Di antara tanda sakit, tidak bisa merasakan nikmatnya dalam beribadah. Tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Sementara tadi sudah kita dengarkan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara, jika orang mendapatkan pada dirinya 3 perkara itu akan merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai orang karena Allah, bukan karena jabatan dan kedudukan. Yang ketiga apa? Tidak suka kembali kepada kekufuran. Dulu berbuat maksiat, berbuat syirik, berbuat bid'ah. Sekarang ngerti tauhid. Tidak ingin sedikit pun kembali kepada kesyirikan. Tidak ingin setelah ngerti sunnah kembali kepada bid'ah. Tidak ingin setelah kita diberikan ampunan Allah, kita diberikan peluang untuk bertobat, tidak ingin kembali dan mengingat-ingat dosanya untuk kembali. Seperti orang tidak suka dilempar ke dalam api. Itu permisalan. Siapa yang mau dilempar ke dalam api? Tidak ada. Nah, ketidaksukaan orang dilempar ke api, itulah permisalan yang diberikan kepada siapapun untuk bisa merasakan nikmatnya iman, yaitu apa? Tidak suka kembali kepada kekufuran yang dulu dia berada di dalamnya. Tidak suka kembali kepada kesyirikan setelah paham tauhid. Tauhid nikmat yang sangat agung. Tidak ingin kembali kepada perbuatan bid'ah. Karena apa? Sudah ngerti sunnah. Karena sunnah merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak ingin kembali berbuat maksiat. Kenapa? Sudah diberi taufik untuk melakukan ketaatan. Nikmat sholat, nikmat baca Quran, nikmat bentar lagi puasa. Bahkan dari sekarang hati kita senang dan gembira menyambut bulan puasa. Kalau tidak senang, paksakan untuk senang. Kalau tidak gembira, paksakan untuk gembira. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tuqallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu An-Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kabar gembira ini. Maka kita harus gembira, saudara. Pertanyaan saya, mungkin tidak ada orang sedih menjelang Ramadan? Mungkin? Mungkin, barangkali mikir nanti mau makan apa, sahur apa, buka apa. Atau mungkin nanti omset saya berkurang. Atau berpikir, lemas, macam-macam. Pada Ramadan, apa kata Nabi? Syahrul mubarak. Bulan penuh berkah. Kenapa harus sedih? Berarti ada masalah dalam hati kita, saudara. Ada masalah. Nah, paksa gembira, paksa bahagia. Saya bahagia, ya Allah. Saya senang, ya Allah. Cukup antara kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita sedih, ya, kalau kita tidak gembira, berarti ada masalah. Berarti diabaikan sama Allah Ta'ala. Saya senang, Ustaz. Saya gembira. Kenapa? Peluang bisnis terbuka lebar. Nah, ini lain lagi gembiranya. Senang gembira kenapa? THR nanti akan datang. Itu lain lagi. Ya. Tapi kita senang apa? Syahrul mubarak. Syahrul mubarak. Bulan penuh dengan berkah. Diwajibkan puasa. Dibuka pintu surga. Ditutup pintu neraka. Ya. Dan dibelenggu setan. Ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Barang saya terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia terhalang dari kebaikan. Terhalang, saudara. Terhalang. Dihalang oleh Allah Ta'ala. Karena dia tidak mau ya menjebol halangan itu sebelum Ramadan. Tidak gembira. Ya, ini. Luar biasa karunia Allah. Oleh karena itu mari kita semua bergembira dengan datangnya Ramadan. Ya.
Kemudian kata beliau, wal qiyami bi amrih fataral asi muhmilan lima solihi nafsih mudayyan laha. Dan juga dia diabaikan untuk menjalankan perintah Allah. Engkau lihat orang berbuat maksiat, dia abai dengan kebaikan yang seharusnya memberikan kebaikan, kemaslahatan untuk jiwanya, untuk dirinya. Mudayyan, dia mengabaikannya, menyia-nyiakannya. Ramadan, mari kita jangan sia-siakan. Sehingga setiap waktu minta taufik. Karena bisa jadi malam pertama Nabi bersabda idza kanat awwalu lailatin min Ramadan sufidat asyayatin ya wa maradul jin. Ketika malam pertama itu dibelenggu setan ya, juga tokoh-tokoh jinnya. Apakah malam kedua? Ketiga bagaimana? Selalu minta pada Allah semoga menyambut awal ini dengan baik. Ya. Kedua, alhamdulillah. Kedua, mudah-mudahan dengan lebih baik. Terus minta pada Allah Ta'ala. Adapun terjatuh ke dalam dosa, itulah manusia. Jangan putus asa. Bangkit lagi, bangun lagi, gerak lagi, lari lagi para jemaah. Ya. Qad aghfarallahu qalbahu an dzikrih. Maka Allah melupakan dia ya dari mengingat Allah. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melupakan orang tersebut ya ketika dia melupakan Allah Rabbul Alamin ya para jemaah, dilupakan oleh Allah ya. Wasbir nafsaka. Allah berfirman ketika Allah ya melalaikan orang ya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa kana amruhu furuta. Ya, jangan kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Karena itu merupakan apa? Akibat atau siksaan bagi orang itu. Ya. Ikuti hawa nafsunya saja. Qad infaratat alaihi masalihud dunya wa akhiratihi. Dia meremehkan ya kebaikan dunia dan akhiratnya. Waqad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah. Dia meremehkan kehidupan yang abadi kelak. Itu siksaan. Orang tidak ingat akhirat, itu sudah siksaan. Ya, karena siksaan karena dosanya para jemaah. Ya. Wastabdala biha adna ma yakunu min laddah. Dan dia mengganti ya kelezatan yang abadi dengan yang rendah. Ya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 1 qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu suka mengganti ya merubah menukar dari yang rendah dengan yang lebih baik ya. Atastabdiluna alladhi adna billadhi huwa khair. Ya, jangan. Kenikmatan surga luar biasa. Jangan nanti di akhirat. Di sini kita bisa merasakan. Kalau dapat karunia, bagaimana ya? Kejar karunia itu. Orang berbagi, senang, berbagi itu indah. Sebenarnya orang ketika memberi, dia telah mengambil. Mengambil apa? Mengambil kebahagiaan. Senang memberi. Orang sholat, mendapatkan kepuasan dalam sholatnya, kesenangan, kebahagiaan. Benar kata Ibnu Taimiyah, di dunia ada surga. Kalau orang belum masuk surga dunia, tidak bisa masuk surga akhirat. Itu apa? Jannatul iman, surga keimanan. Nah sekarang mari kita mengaji, bertambah ilmu para jamaah sekalian, untuk menambah kelezatan. Semakin lezat, semakin nikmat. Kalau orang lezat dan nikmat, berarti kan tidak perlu memaksakan dirinya, karena dia perlu.
Tapi proses barangkali seperti tadi contoh, kalau memang tidak ada rasa senang, bahagia, gembira menyambut Ramadan, paksakan. Tentu tidak menutup kemungkinan Allah memberikan karunia, kita sudah senang, gembira. Bahkan ada yang menghitung hari dari bulan Rajab, ya, atau dari sebelumnya. Hampir ini 100 hari hitung belakang, hitung mundur, ya itu. Mudah-mudahan itu menunjukkan bahagia dan bersiap-siap menyambut Ramadan karena momentum kesempatan para jemaah. Kalau tidak terbaik dari terhalang, man hurima khairaha faqad hurima. Orang terhalang dari kebaikan itu berarti dia benar-benar terhalang. Ya. Dakhala alaihi Ramadan, tsumma kharaja wa lam yughfar lahu. Masuk Ramadan tidak dapat ampunan setelah keluar. Celaka, raghiba amfumriin, celaka orang itu. Waliyadzubillah. Sementara bulan panen Ramadan itu, panen. Ya. Bulan panen pahala. Kullu amali bin Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibih. Setiap amal Adam baginya kecuali puasa. Puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada hati kita ini memang hati, ya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati. Mulailah dari hati kita di dalam menyikapi, bersihkan semua dari penyakit ria, penyakit sombong, penyakit ujub, ya, penyakit hasad dan dengki. Ketika itu kosong dari penyakit itu akan terisi tauhid, akan terisi tawadu, akan terisi rasa takut, akan terisi rasa malu. Kalau sudah ada tauhid di dalamnya, bebas dari syirik besar kecil, terisi di dalamnya yaitu tawadu, tidak sombong, terisi di dalamnya yaitu apa? Rasa harap, rasa khauf, takut. Maka yang ada adalah lezat, kelezatan, kelezatan demi kelezatan. Ya, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu sudah lezat. Sudah lezat para jemaah. Dan kelezatan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, semakin lezat makan di warung, semakin harus banyak bayar. Semakin kita lezat merasakan, semakin dikasih oleh Allah Ta'ala. Kelezatan itu. Semakin diberi peluang banyak. Dan beri taufik pertolongan untuk melakukan amal ibadah. Al-ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberikan oleh Allah taufik. Ya, agar hati ini terbuka dan lapang menyambut Ramadan dengan gembira. Kita pelajari fikih Ramadan. Kita perbaiki semuanya. Ya. Dan kita berharap Allah Ta'ala memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Fal yatafaddal mashkuran. Syukran jazakumullahu khairan atas ilmu dan nasihat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Selanjutnya kita akan coba bacakan satu pertanyaan yang masuk dari layanan pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Johor, Malaysia. Izin bertanya, Ustaz, jika hati kita ada rasa lezat saat melakukan ibadah, apakah itu merupakan indikasi bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullahu khairan. Adapun amal ibadah diterima atau tidak, kita tidak tahu. Seperti Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, maka aku tidak khawatir dengan kematian. Nah, kita tidak tahu. Dan kita berharap dengan doa kita, sebagaimana Nabi bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu bermanfaat, rizki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Ya. Dan dalam kita berdoa, apa kata Nabi? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakin, harus yakin kalian, doa kalian dikabul, harus yakin. Nah oleh karena itu, sholat kan juga doa. Maka kita
berharap, berharap kepada Allah agar diterima sholat kita. Dan mudah-mudahan ya ketika kita merasakan lezat, karena ibadah itu dibangun di atas 6, tidak hanya sekedar lezat cinta, ya satu apa, lillah karena Allah, 2 fillah sesuai dengan tuntunan, 3 billah minta pertolongan, 4 khauf takut kepada adabnya, takut ibadah tidak terima, yang kelima roja berharap ampunan rahmat dan berharap amal diterima, yang keenam mahabbah cinta. Nah, itu 6 harus ada, ya 6 harus ada. Dan kita harus berprasangka baik kepada Allah. Semoga dengan apa? Dengan harapan dan rasa takut, harap-harap cemas. Takut tidak diterima dan berharap bisa diterima. Nah itu, ya. Ya, mudah-mudahan merasakan lezatnya itu mudah-mudahan jadi indikasi. Tapi jangan dijustifikasi, jangan dipastikan pasti diterima. Jangan, supaya tidak apa? Menghindari kesombongan. Justru harus ada khawatir. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Nabi, beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayah walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat ainahum alladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun qala ya la ya binta siddiq walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun ya alla yuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Akhrajahu Tirmidzi. Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada Nabi, kepada Rasul tentang firman Allah. Orang-orang yang nanti amal perbuatannya ditampakkan, dibawa dan didatangkan di hari kiamat, hati mereka takut. Aisyah mengira dengan pertanyaannya, apakah ya Rasulullah yang dimaksud yang takut tadi adalah orang yang mencuri dan orang yang minum minuman keras? Bukan, bukan itu, wahai Aisyah binti Siddiq. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tapi mereka takut tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Padahal mereka itu orang semangat untuk kebaikan. Bahkan dia mendahului, berlomba-lomba, mendahului ke masjid agar dapat sop pertama dan takbiratul bersama imam. Tapi takut tidak diterima. Ini sudah sholatnya sering masbuk, PD-nya minta ampun. Wah, saya ahli surga ya. Tidak ya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Syukron atas jawaban dari Ustadz. Kita akan coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Silakan. Baik, Anda dapat bergabung di nomor 0218236543. Kita akan bacakan kembali pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana cara saya mengatur hati saya yang terkadang selalu gelisah, selalu merasa bersalah? Kadang hal ini membuat saya sulit untuk tidur jika saya sedang merasa kesal kepada orang lain, walaupun orang tersebut yang bersalah atau menzolimi saya. Saya tidak bisa merasa tenang jika memiliki musuh dan selalu ingin cepat meminta maaf, walaupun dalam hal ini saya berada pada posisi yang benar atau terzolimi. Namun perilaku tersebut, jika saya biarkan, membuat orang lain selalu menzolimi diri saya. Mohon nasihatnya Ustadz. Satu hati ya, dan Allah memalingkan kapan Allah menghendaki. Dan Nabi berdoa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balik hati ya, palingkan hatiku untuk selalu tetap di atas agamamu. Maka kita minta kepada Allah ya dengan doa tadi, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Maka dengan demikian insyaallah akan tenang hatinya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingat dengan berzikir kepada Allah hatinya akan tenang ya. Baca banyak, baca berzikir kepada Allah supaya hatinya tenang. Karena yang membuat gelisah adalah
waswas syaiton, bisikan syaiton, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia baik jin maupun manusia. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memupuk rasa lezatnya beribadah itu Ustadz, sehingga setiap masa ke depan rasa tersebut semakin kuat? Jadi jangan sampai kita lupa dengan kekuatan ad-du'a. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Sampai Nabi bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shish'ana lihi idzan qata'a. Rawahu Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hendaklah kalian minta pada Allah semua urusan, semua keperluan. Bahkan ketika tali sendalnya putus, minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Coba tali sendal putus, tinggal dijahit, manggil sol sepatu, selesai. Tapi disuruh minta pertolongan kepada Allah. Ya. Nah, ketika orang itu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, lezat dia. Karena dia hanya minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau mintalah pada Allah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu pertama. Ya. Dan semua memang kemudahan yang diberikan Allah. Sebagaimana Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan saya amal apa yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Engkau bertanya perkara berat, kata Nabi. Tapi jadi mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Jadi doa yang kedua, diakui bahwa itu kemudahan diberikan Allah. Kita bisa puasa, bisa sedekah, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa haji, bisa ngaji, bisa umroh. Itu semua akui kemudahan yang diberikan Allah. Setelah bisa merasakan, sudah berdoa, sudah minta, dan mengakui. Maka yang ketiga apa? Sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha wa man wajada khairah falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, ya, itulah amal kalian, aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa yang mendapat yang baik, lezat rasanya, memuji Allah. Barang siapa tidak mendapatkan itu, jangan mencela, kecuali mencelalah kepada dirinya. Kenapa saya kok terlambat sholat? Kenapa saya kok begini? Kenapa? Itu namanya nafsun lawamah. Mencela dirinya dalam hal kebaikan. Nafsun lawamah yang terpuji. Ada nafsun lawamah yang tercela. Ya. Yaitu apa? Mencela dirinya karena tidak dapat bagian dunia. Tidak bisa kaya, tidak bisa ini, tidak bisa dapat itu. Tapi mencela kenapa? Tertinggal dalam masalah kebaikan akhiratnya. Nah, maka doa, ya, kemudian akui bahwa itu nikmat dan kemudahan yang Allah berikan. Kemudian apa? Berdoa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berikutnya adalah memahami gerakan dan bacaan yang dilakukan. Kalau sholat ada gerakan, ada bacaan, baca Quran ada bacaan, pahami. Tadabbur meskipun satu ayat saja, tadabbur. Baca satu juz, dapat tadabbur satu ayat sudah luar biasa. Afala yatadabbarul Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka ya mau tadabbur Quran, ya, atau apa? Hatinya terkunci. Nah, kalau orang yang bisa seperti itu, maka akan merasakan nikmatnya sebagaimana dalam firman Allah, ya, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min hada. Ya, terutama yang bertanya, buka surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan sebaik-baiknya perkataan, yaitu Al-Quran yang serupa dan berulang-ulang. Yang membuat apa? Kulit orang yang takut pada Allah
yaitu merinding. Ya. Baca Quran merinding, dengar adzan merinding, dengar orang baca Quran merinding, ya. Kemudian apa? Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian menjadi lembut kulit mereka dan hati mereka ila dzikrillah, ya. Menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ada sih orang tidak ngerti dan tidak paham maknanya, bahkan orang luar Islam dengar Quran itu bisa merinding. Ada. Akhirnya jadi masuk Islam. Nah, kalau kita sebagai orang Islam lebih harus bisa merinding. Tidak semuanya satu ayat. Tidak semuanya di ayat, bagian ayat yang mana yang membuat kita bisa merinding dan bisa senyum jika baik, bisa sedih jika buruk, bisa berlindung jika ada keburukan berita dari Quran, dan mohon minta kepada Allah jika ada kabar gembira dari Quran. Ya, sebagaimana yang dilakukan Nabi. Ya, ngerti maknanya, paham, khusyuk. Karena Nabi bersabda, awalu syai'in, ya, awalu ma yurfa'u min hadil umma al khusyuk. Hatta la tarawnaha, ya, khosyian. Pertama kali yang diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sampai engkau melihat umat itu tidak ada kehusyuan, sholat tidak khusyuk, macam-macam. Ya, demikian, Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini kajian kita. Syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan dan akhwat di masjid dari subuh sampai sekarang, dan juga ikhwan dari studio, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah meskipun sedikit, ya. Yang penting berkah dan barokah. Kemudian selanjutnya semoga Allah berikan penjagaan dan ampunan kepada kita. Selalu kita ingat pada Allah, menimbulkan rasa takut dalam hati, rasa malu kepada Allah dalam hati, sehingga disitulah kita memiliki kekuatan tentu saja atas pertolongan Allah untuk merasakan lezatnya dalam kita beribadah, terutama momentum Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustadz Mahfudz Umri LC hafizahullahu ta'ala atas ilmu dan faidah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Dan Anda dapat kembali menyaksikan kajian dan program-program yang ditayangkan di TV dan radio Roja. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.